informasi terkait dengan bahaya. Apalagi banyak kemasan sekarang itu dipindahkan dari kemasan utamanya dan menggunakan yang paling parah dari kemasan minuman atau alkohol. Jadi sering kejadian dan pada saat ada orang yang merasa kehausan tidak ada simbolnya, itu dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hausnya, dan terjadilah kecelakaan. Ini kita mau, maka semua prosesnya kita akan cek. Bapak Ibu audit nanti dilihat apakah ada potensi terjadinya kebocoran, terjadinya ceceran. Tugasnya di ISO 14001 sudah sederhana. 81-nya Bapak Ibu pastikan semua proses itu tidak terjadi pencemaran. Itu ISO 14001. Sederhana sekali. Tapi saking sederhananya banyak yang tidak comply, lupa atau tidak aware. Ini masuknya di 8.1 terkait dengan ISO 14001 ya. Nah, yang paling banyak terjadi itu di 8.1 ISO 45001. Kenapa? Di sini Bapak Ibu lihat dari sisi implementasi. Contoh ada pekerjaan yang non rutin, dia tidak ada lokomotifnya. Atau dia rutin, tapi alat kerjanya tidak ada pengecekan sesuai standar atau tidak. Ini kita cek ya, apa kriteria untuk prosesnya. Maka tugasnya auditor harus cek yang namanya potensi-potensi terjadinya bahaya di area tersebut. Mesinnya ada covernya atau tadi informasi terkait dengan uji riset sudah dilakukan. Kalau Bapak Ibu lihat kalibrasi gampang, sudah pastikan. Kalau alat apakah ada, harusnya ada, pakaian juga sudah dalam uji riset. Itu harus dicek. Pressure, apalagi Pak, kayak timbun, apalagi itu yang berbahaya semua. Yes, lead, dari orang, barang, dan kita itu termasuk dari apa? Orang. Ada yang punya sionya. Ada petugas yang punya sionya. Emang harus ada sionya? Ada di Bapak salah di sini. Bapak salah. Punya sio lead orang. Teknisi, berarti bukan petugas. Iya, tapi Bapak teknisinya. Teknisi lead, bukan petugas. Ya, kita perlu yang orangnya. Kalau petugas dia bagian yang maintain, dia yang ngecekin. Ya, kita butuh yang orangnya, yang operator. Nggak usah jauh-jauh. Kalau Bapak ini punya noise crank, semua orang boleh megang, semua orang boleh mengoperasikan itu. Maka itu harus ada sionya. Nggak sembarangan. Itu harus pakai itu ya, latihan. Sio, noise crank. Pakai. Mahal banget sih Pak, izin-izinnya dia, namanya izin operation. Dalam izin dia kan beroperasi. Pak, benar Pak, kalau soal lift itu maksudnya pengoperasian kan kita ada maintain dari eksternal berkala. Itu cukup dari sana atau ini sampai yang daily toh kalau daily kan nggak diapa-apain tuh lift kan jalan-jalan aja. Nah, maka tadi kalau operasional jatuhnya sebagai eksternal atau sebagai internal? Internal. Sebagai internal atau eksternal Pak? Internal, maka ambilnya dengan teknisi. Oh, seharusnya ngambil. Saya, dia. Iya. buka jasa perbaikan lift ya, pekerjaan. Bagian dari teknisi. Silakan Pak. Yang punya sio program juga bisa. Nah, tanya sama teknisi. Ngapain dia? Oh ya, yang itu yang dia ngecek dia. Checklist kalau ternyata nanti
dia nggak habis ke kamar mesinnya, selingnya gimana? Terus ada potensi terjadi kebakaran nggak? Kemudian dia juga harus ngecek Pak, di sini liftnya bisa berkomunikasi ya? Bisa, itu bagian cek harian. Paling Pak, yes, ya. Sekarang ini ada petugasnya. Oh itu dari luar. Oke, itu dari luar, eksternal. Nah kita butuh yang harian, checklist harian, pengecekan harian. Atau Bapak mau jadi yang bagian harian, tapi sekolah lagi atau training lagi. Lumayan Pak, nanti buka jasa PJK 3. Cuti Pak. Cuti. Boleh kan? Boleh. Ya, nggak akan potong konten kan ya? Oh, udah. Oh, ya sudah. Dia hanya nggak ngerti. Udah tahu posisinya. Nah, ini gimana? Pertama, BPN memproses di tempat Bapak Ibu apa saja alat-alatnya. Adakah yang berpotensi tinggi? Kita punya SLO ya, SLO listrik kan ya? Ayo, SLO listrik. Jadi setiap 10 tahun sekali itu wajib mengganti instalasi kabel-kabel. Ini juga pembelajaran buat kita di rumah. Di rumah Bapak Ibu yang sudah 10 tahun kabel-kabelnya mau diganti. Itu mencegah terjadinya kebakaran. Kalau Bapak Ibu sudah menetap 10 tahun di rumah, cek lagi kabel diganti. Karena 10 tahun masa pakainya kabel-kabel. Ada yang lebih kan Pak? Sampai saat ini saya belum menemukan di atas 10 tahun kabel masih bagus. Ya. Ya. Betul. Ya. Betul. Ya. Yang pasti yang SRI. Jadinya minta 10 tahun wajib bisa kuat 10 tahun maksimal ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati, lebih dari 10 tahun biasanya sudah mulai terbuka, sudah mulai bekas. Apalagi kalau di rumahnya nggak ada pest control. Kontrol sendiri apa? Ya, silakan Pak. Ya. Yes. Nah, kalau di instrumen saya belum lebih dalam lagi di kuil 2000 sebenarnya. Di kuil 2000 berapa lama? Iya, iya. Ada aplikasi garis di sini. Saya belum ahli aplikasi garis. Aplikasi garis. Apa itu? Oh, iya. Baik ya. Nah, aplikasi yang lebih paham. Saya belum sampai di aplikasi garis. Karena waktu itu saya belum dalam listrikan. Saya lebih ke mekanik. Tidak dapat keahlian aplikasi. Itu ya. Kemudian terapkan dengan proses sesuai dengan kriteria. Di ujungnya apa? Bapak Ibu kalau audit ISO 45001 untuk klausul 81 bahwa yang namanya kiratan di bawah tuh disamakan. Kalau tidak, maka kita kenakan klausul 8.1 tidak sesuai dengan perencanaan yang ada di hilak. Tapi kalau di hilaknya belum ada, sudah ada pekerjaannya, berarti berarti di berapa? 6.1.2 belum dimasukkan ke dalam hilak. Kita membedakan ada pekerjaan tapi belum diidentifikasi karena klausulnya 6.1.2 maka dengan
sebagainya. Tapi kalau sudah ada disiram, dia dijalankan sesuai dengan nilainya, apa? Ini kita nagih janji nih. 81 itu kan menagih janji yang ada di hilang. Sediakan informasi tentang pekerjaan KIA dan tujuannya sesuai dengan pekerjaan dengan si pekerja. Kita jangan pernah ngasih pekerjaan yang dia tidak paham terkait bahannya. Tadi forklift, hoist crane, atau kalau kita punya skisonik, wajib ada skill-nya juga. Boleh nggak naikin orang pakai forklift? Boleh, asal ada ya basketnya. Basketnya harus diuji dulu apakah aman dan seterusnya. Nah itu ya profesi. Tangga-tangga ini kalau saya lihat tangganya untuk yang masih banyak temuan ya. Multi-leadernya belum full untuk berpotensi kalau ada kejatuhan ya. Multi-leader saya nggak untuk tanamannya. Monyet dia naik. Jadi ada vertikal ladder ya, banyak yang masih belum tertutup. Ditemukan nggak? Di 81-nya kemana? Ya. Oh, masih progres. Oke. Aman. Sudah di apa namanya di dalam. Cuma berapa lama? Sementahun. Sementahun. Yes, gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau interexel nanya nih, berapa lama? Nah, ketemu lagi kok belum selesai juga. Jadi, sifat informasi dan dokumentasi ini tadi, Pak, kami sudah berproses. Oke, saya mau tanya di dokumentasinya berapa progresnya? 70%? 40%? Ini nanti kelihatan di informasi pada dokumentasi. 812, Bapak Ibu cek nih kelengkapan. Berarti tugas kita sebagai auditor internal mengecekkan kelengkapan terkait hierarki pengendalian. Apakah mereka sudah ada rekayasa engineering? Apakah di tempat itu sudah ada administratif atau kita sebut SOP prosedur gitu? Atau yang terakhir, apakah penggunaan APD-nya sesuai? Contoh, tadi Bapaknya pakai helm. Helmnya aman nggak Pak? Standar nggak Pak helmnya? Karena saya nggak ada pemain. Awalnya apa? 81. APD-nya tidak digunakan secara benar. Nah, kita tanya lagi nih Pak. Halaman 69. Kami belum ada training PPE 70. Kami belum ada training PPE Pak, penggunaan APD yang benar. Tujuh ini dua. Potensinya pesan nggak tahu sama helm yang benar. Atau sebaliknya, karena saya temuin Pak di kamar mandi kok ada helm. Buat gayu. Itu posisi. Kejadian banyak. Oke. Ada lagi sepatu itu ya. Bukan sepatu boot Pak. Jadi sendal, sepatu boot. Sendal pantesan kok. Ada marah, APD-nya nggak ada. Buat dipotong. Jadi sendal, pelanggaran enggak? Pelanggaran kasih 81. Jadi apa perubahan fungsi APD-nya? Bapak Ibu, APD sepatu safety dipakai di luar pabrik, boleh? Pak, K3 pakai sepatu safety sampai keluar pabrik pakai. Oke, pastinya. Bisa. Pas keluar pakai sepatu safety pakai juga ya? Boleh ya? Boleh. Kalau misalkan soal cuma hilang, gimana? Sama ya. Kalau dipakai di luar, hilang. Titipan bayar 5.000. Nah, ada sanksi nggak kalau kehilangan
Nanti kalau hilang tinggal minta ganti gitu ya. Terus ya. Kedua ini menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko dengan menghadapi pengendalian. Jadi kalau kira-kira perlu dia kategorinya rekayasa engineering, maka harus rekayasa engineering. Kita sebagai auditor pasti saja sih. Ini harusnya rekayasa engineering Pak, udah nggak bisa. Atau ini substitusi diganti yang aman buat si pekerja. Nah ini sama nih. Kalau di 91 dia punya perencanaan mulai dari 6.3 tentang apa? Management of change. Kalau 45 sakit, mulainya di sini 813. Setiap perubahan terkait dengan ketiga wajib ada laporan. Mulai dari desain gambar sampai dengan implementasi. Maka ahli ketiga wajib diajak pada saat apa? Kalau ada proyek-proyek, jangan nanti udah selesai, gambar udah jadi, baru dipanggil buat apa aja. Jangan dong. Dia nggak tahu apakah itu daruratnya sudah dibuatkan. Dia nggak tahu di gambar itu bagaimana evakuasi. Mulai dari awal, start dari gambar. Apakah menjadi orang yang kimia? Di sini iya. Kalau kita bilang tidak salah, dari mulai gambar sampai implementasi. Karena kalau ada apa, paling dua dipanggil polisi. Iya. Aturannya begitu. Kalau ada kecelakaan, mulai dipanggil dua, saya masuk ke atas ke bawah. Tapi bapak bisa kembali, saya dari awal nggak diajar Pak. Waktu bikin gambar nggak diajar. Waktu sudah mulai proyek nggak diajar. Diajarnya masih apa? Masih off doang. Off proyek diajar. Sama keuangan. Selesai. Jadi harus ya dari awal. Ada apa di dalam sini? Gambar ada nggak approval dari K3? Kalau nggak ada, ya sudah benar semua. Ini setiap perubahan harus dilibatkan. Ada nggak faktor-faktor bahaya? Nih, perubahan pada proses bekerja, pengalaman, struktur organisasi, ini berkaitan nggak berhubungan dengan K3? Jadi bukan bicaranya, oh dia pengen tahu aja, bukan. Dia bukan kepo, tapi memastikan semua orang aman. Perubahan dalam pengetahuan informasi tentang bahaya dan apa saja yang muncul nanti setiap ada perubahan. Kemudian ada perubahan sementara, permanen sampai dengan jika terjadi efek. Perubahan layout adalah potensi. Perubahan prosedur, bagaimana perubahan material dan semua. Ini harus kita pastikan 813 ada. Nah kalau ini maupun sama. Kalau di ISO 91 8.4, kalau 2001 814. Maka nanti kalau lagi audit, proteksi atau pengumuman, dapatnya 2. Jika dia kaitan dengan politik, 8.4. Jika kaitan dengan K3, masuk 8.4. Apa sih permintaannya? Di dalam prosedurnya wajib menetapkan supplier Bapak Ibu comply dengan K3. Jadi ada proyek yang sering tidak menggunakan APD, kontraktornya sehingga terbuka. Ada ya, di situ diwajibkan ya di poinnya, di kerjasamanya wajib menerapkan K3. Ada ya, maka kita boleh kasih sanksi. Dulu saya gituin Bapak Ibu, yang operator yang tidak menggunakan APD, maka kita kasih
sanksi dalam bentuk potong nilai kontrak. Maka dia sampai selesai kontraknya saya tidak bisa. Saking banyaknya itu ya pelanggan. Jadi kontraknya tidak saya bayar karena semuanya penuh dengan pelanggan. Termasuk kalau di ISO 14001 Pak, saya mau nanya nih, akhirnya itu ngambil dari kita apa dia dari sendiri? Kalau sendiri. Kalau ada kontraktor, misalkan dalam sipil, air itu ada di mana? Dicas ya? Jadi kan nanti kalau kita ISO 14001 naik ke konsumsi air. Dicas otomatis ada over. Listriknya gimana? Ambil nggak dari sini? Pada punya genset sendiri. Ambil juga. Itu saya sebagai ASN, sama ya? Sudah masuk dalam kontrak. Kalau belum, maka itu menjadi apa namanya opportunity kita ya. Ya, di situ ya. Nah, cocok. Saya benar setuju. Ada komplain, misalkan dia jobloknya di produksi ya. Kok nilai penggunaan listriknya tinggi nih orang produksi gara-gara ada kontrak tadi yang nyolok misal. Jadi suka komplainnya gitu. Orang produksi naik nih nilai atau penggunaan listriknya. Ada proses. Itu ya. Itu ya. Limbahnya gimana? Batasnya di mana limbah? Sama. Tidak apa. Oke. Limbah ketiganya juga ya. Di bawah lagi dia. Kalau di bawah lagi dia, biasanya kalau tukang hotel, bawa lagi ke hotelnya. Nah ini secara tidak silakan. Bukan COVID sih, sering menemukan saya juga ditelepon oleh security Pak. Ini terkait pengiriman barang. Kalau kita vendornya itu vendor besar ya, dalam arti kita ada kontrak dengan dia dan pengiriman rutin, dia secara safety itu memenuhi regulasi helm, safety dan yang lain mereka ada. Nah kadang kita itu mendapat pembelian kayak barang barang umum lah gitu dari vendor kayak Paluga seperti itu, mereka pakai kurir Pak. Seperti itu sering telepon saya, Pak, ini ada pengiriman lumayan banyak barangnya, dia dikirim oleh kurir, dia jangan pakai sepatu safety helm, malah dia pakai celana pendek ini sih, dia izinkan masuk atau bagaimana? Ini yang sering saya tulis seperti itu gitu. Nah kalau misalkan pernah saya izinkan masuk, udah masuk aja lah sebelah gitu kan, ini dengan alasan berapa barang yang terlalu banyak. Ya dari sisi safety-nya juga Pak, itu pakai celana pendek seperti apa ya Pak? Gitu. Nah itu sarannya seperti apa Pak? Mohon ini. Siap. Kalau tidak masuk di dalam yang tadi ya kontrak rutin atau jarang dilakukan, maka solusi terakhir adalah dari kita yang menyiapkan. Bapak siapa ini Pak selama di pos? Bapak siapa yang selama panjang? Gitu. Daripada Bapak tolak, ya itu kasih Pak. Kita siapin. Membayar enggak ya terserah Bapak. Bayar apa enggak kan gitu ya. Karena apa? Dia kan tidak membawa peralatan sendiri. Celana yang dipisahkan aja yang pakai karet. Jadi bisa masuk. Ya. Panas Pak. Nanti basah semua. Paling nggak kayak model-model celana panas gitu ya. Ada tenaga. Ini dia nggak celana pendek. Dua, sepatunya. Karena kita juga nggak bisa nyiapin sepatu dari nomor 1 sampai 45 misalnya, atau 38 sampai 45. Kita bukan perusahaan sepatu. Itu juga harus jadi. Ya. Berarti kalau solusi saya sih itu Pak. Bapak siapin bagian nanti. Kan nggak mungkin diisi
bisa juga jangan masuk, pasti teriak semua. Jadi apa? Nah, silakan. Ada lagi yang lain. Ini pengendalian di awal nih. Maka di dalam aturannya harusnya juga ada tuh. Kalau untuk K3, maka transporternya harus ada ganjil ban. Kalau dia ban kimia dia bawa spill kit sendiri. Apalagi Pak, kalau dia pakai kernet, maka harus ada tandanya. Kernetnya itu pakai tanda. Karena banyak kejadian supirnya mati karena kernet. Jadi kernetnya nanti yang mengendari supirnya ternyata masih tidur di bawah kolong kontainer atau kolong mobil. Itu harus dipastikan yang nyetir hanya supir. Apalagi yang sering kejadian, kernetnya yang nyetir tiba-tiba infrastruktur kita tertambat. Hanya belum bisa ahlinya. Nah itu kejadian ya. Atau terjadinya apa? Ceceran oli Pak, dia sampai betulin mobilnya atau ganti ban dan seterusnya. Kecelakaan di dalam usaha. Bagi ganti ban, namanya kecelakaan di dalam usaha kita. Kita harus menjamin setiap orang tidak ada kecelakaan. Apakah di sini ada? Mungkin cek lagi ini. Kalau ini sih hanya memastikan setiap pekerja yang berhubungan dengan kontrak semuanya dipastikan. Termasuk kompetensinya ya, Bapak Ibu yang ada di perhubungan. Pastikan ada. Yang tadi itu mulai dari pembersih AC, AHU dan teman-temannya itu harus ada kompetensinya. Kalau dia sipil, maka harus ada kompetensi. Dan seterusnya. Pak, makin mahal dong biayanya. Mau begitu? Yes. Maka masuklah di situ 10.3 CSNS yang ditanya. Ada CSNS di sini. Pasti jadi mahal. Pak, jadi mahal Pak gara-gara CSNS. Yes. Karena safety-nya harus dikelola. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mainkan CSNS, tugasnya siapa nih? Ujung-ujungnya DK3 suruh ngapain? Ngawasi, dibayar untuk ngawasi. Enggak. Maka tugasnya Bapak adalah minta mereka ada pengawas. Indonesia, kalau nggak ada ngawasi, saya masuk. Tadi saya lewat situ Pak, kota wisata, motornya ngelawan arus. Belokan itu terus ke sana. Apa maunya? Apa yang terjadi? Tadi saya mau keluar dari pintu tol, lampunya udah hijau, saya kencang dong, motor, ada sepi. Indonesia, ada polisi. Tapi sekarang ada polisi yang nggak diakui. Jadi harapannya kita mau kredibilitas. Lanjut, ini Bapak Ibu, 8.2 berarti tugasnya sebagai internal auditor ngapain? Cek apakah pintu-pintu darurat terhalang. Ya, kalau terhalang kasih temuannya apa? Major terminal. Berbahaya ini, orang nggak bisa keluar. Maka kalau Bapak Ibu cek apakah terhalang atau tidak, apakah shock atau enggak, nyangkutkan ya. Pas Bapak Ibu buka pintu darurat itu kenapa buka? Ini emergency. Kalau ada kebagian yang nawarin security misalkan, cek teleponnya bisa nggak pakai? Pak, kita nggak ada telepon kabel lagi. Kita harus pakai cek di HP-nya ada nggak pulsa? Karena dari pulsa. Ini buat telepon kebakaran, rumah sakit, polisi, pulsanya nggak ada. Pulsa itu apa namanya? Apa polisi mau telepon? Banyak sekarang Pak di kantor satpamnya tidak lagi telepon pakai lain. Mereka pakai HP. Saya tanya, pulsanya bukan beli sendiri Pak. Terus sekarang bisa nggak telepon? Enggak, belum beli. Masuk lagi situ. Siap saja jalan. Kemudian selanjutnya apa? Pastikan Bapak Ibu pasar aparatnya
mesti siap pakai. Pressure-nya, kalau pakai pressure. Kalau yang pakai pressure bagaimana? Ada nggak pengecekan? Tes, kita balik gitu ya. Ada nggak bunyi pasir yang turun? Kalau bunyinya sudah mulai masuk. Ada juga tahap darurat ya. Siap. Makanya siap-siap tahap darurat. Apalagi otak P3K, warnanya apa? Oh, hijau. Merah ya. Merah. Hijau. Hijau. Ya, hijau. Kalau merah itu apa? Medis. Kalau hitam? Kematian. Nah, ini betul. Nanti kalau ada lihat otak ketiga ini Tali pocong. Bukan. Oh, bagus. Kebas. Nah, ini kemudian kalau Bapak Ibu mau nulis HSE, maka berapa kali simulasinya? Tahu berapa kali Pak? Simulasi. 3 ya? 3 apa? Kondisi terang, kondisi gelap, sama kondisi biru. Kalau Bapak harus mana? Yang terang saja. Terang. Atau yang malam, yang gelap, atau yang libur. Kalau libur berarti ada lembur ya. Oke, kita cek lagi jalan satu tiga maksudnya yang kaitannya dengan nanti kita punya apa ya? Punya alat sistem. Ini ya. Nah, sama tuh Bapak tanya, apakah masih berfungsi alat sistemnya? Kalau tidak berfungsi, bagaimana kejadiannya? Kita tanya tuh. 8.2 kesiapsiagaan terhadap darurat. Oke, maka pastikan lagi tim tanggap daruratnya ada. Mana sudah ada tim tanggap darurat sebagai petugas kebakaran kelas D ya? Sudah ada ya? Kelas C siapa? D, C, belum ada? C security. Bapak C, D ya? D ya? C-nya belum ya? Nah, nanti kalau pembagian ngaudit kasih temuannya. Kelas C belum ada. Temuan minus. Buat siapa? Buat HSE. Belum punya grup untuk tim pemadam kebakaran. Pak, B-nya sudah ada. Ngapain? Punya komandan tapi nggak punya anak buah. Kan juga. Itu ya? Ada ya? Oh, ada lengkap. Ahlinya sudah ada. Ahli K3 kebakaran. Apa ya, Pak? Oh, rambut. Kalau pesanun baju putih, benar. Putih ya. Gitu ya. Nah, ini nomor-nomornya. Kemudian ini tadi menjadi pertanyaan saya ketika saya tanya siapa tugasnya, karena tidak ada tanda khusus. Pakai dong tandanya. Oh, apa tugas pemadam, bapak ahli. P3K siapa di sini ya? Petugas P3K. Nggak kelihatan, apa ada tandanya? Ibu ya? Baru kelas. Jadi harus ada tandanya. Baru tahu. Alkohol nggak kasih, karena Pak kita nggak tahu nih personil yang sudah ditetapkan sebagai tim tanggap darurat. Masih tanda. Pak, kami kan bajunya lebih bebas. Oke, yang lain apa tandanya supaya kita bisa tahu kalau Bapak itu sebagai petugas. Tim evakuasi siapa?
jelas juga tim evakuasi. Jangan sampai kita mengevakuasi dirinya sendiri. Yang penting saya duluan. Kita ada berapa lantai kan? Kerja. Satu lantai, dua lantai. Nah, itu juga samanya penguatan ya. Siapa yang kelola setiap lantai? Buat itu. Supaya nggak saling tunggu-tungguan, tunggu komando. Nah, ada kesan. Ini semua kaitan dengan siap siaga menangkap darat. Kalau Bapak Ibu melakukan audit, cek apakah sudah ada timnya. Kalau ada, maka apa buktinya dia sudah mendapatkan training atau pelatihan-pelatihan terkait dengan tanggap darurat dan paling sebagai simbol atau identitas dia petugas tanggap darurat. Punya tandu kita, tandu ada pengecekannya. Nah, auditor nanti pastikan itu tandunya aman kan, jangan nggak bisa mengangkat. Berapa tapi tandunya Pak? 120. Bagaimana kalau ada yang beratnya 150? Ada nggak sini yang beratnya 150? Ada nggak yang beratnya sampai saat ini 150? Karena kapasitas angkat tandu Bapak Ibu ternyata 120 aja. Bagaimana yang 150? Pak, Bapak berapa? Beratnya? Nggak nyampe, 100 masih. Pak, 100? Ya, 100. Aman. Ada nggak yang 120? Ada, waktu saya ketemu Pak. Pasti ada. Enggak, sanggup lagi, jadi dibeli. Masih ada. Boleh nggak? Ya, namanya darurat. Ya sudah, darurat satu. Saya bilang ini bahaya. Kenapa? Karena kalau terjadi luka di poli yang bisa sampai kulitnya. Ada lagi yang pakai helm, Pak. Jadi helmnya pakai tangan. Kita ada itu kursi roda, belum ada ya. Nah itu bagian dari untuk memanusiakan dudukkan kursi roda supaya dia tidak di dalam palet tadi gitu ya. Sedih banget. Oke, sudah. Ini untuk 45 dan 14. Sekali lagi kalau 40 baru 1, maka ada 3 yang harus kita lakukan evaluasi performanya. 3 apa saja? Uji lingkungan kerja, kemudian MCU, dan terakhir berkaitan dengan performa orang. Apakah dia stres atau dia tadi bicaranya performa orang tersebut, atau berkaitan dengan uji lingkungan. Jadi ada 3 ya, alat, orang, dan lingkungan kerja. Kalau alat berarti uji lisan, kalau orang MCU, kalau lingkungan kerja berarti pakai yang pengecekan 5 parameter tadi. Nah ini untuk pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi. Bapak Ibu silakan lakukan 3 hal tadi untuk ISO 45001. Untuk 14001 uji lingkungan. Nah, sesuai dengan upaya-upaya atau AMDA. Parameternya biasanya ada di permen AMHA. Kalau yang K3, permen nakar nomor 5 2018 tingkat MCU pakai yang 280. MCU kita sudah sampai sejauh mana? Kedalaman ada audio itu kita ya. Semua itu sudah 1. Kalau sudah semua berarti dia comply. Kalau belum kena di ini ya. Masuk kepada evaluasinya. Hasil dari uji lisan tadi, Bapak Ibu silakan lihat saran-saran dari Andika 3 yang melakukan pengujian. Sarannya apa itu bagian dari komponen evaluasi. Dari MCU hasilnya juga apa? Kalau Bapak Ibu saya bilang ini perlu ada penanganan khusus, maka dia
harus sudah ditangani. Yang terakhir untuk yang uji lingkar sama harus dilakukan pemenuhan terhadap temuan-temuan pada saat audit atau uji riset. Ini sama Bapak Ibu, internal audit. Caranya kita apa? Tanya temuan audit sebelumnya sudah diselesaikan belum? Kalau belum jadi temuan, kenapa dia belum menyelesaikan temuan sebelumnya? Iya. Nanti kita bahas lebih dalam terkait dengan internal audit prosesnya setelah sidang. Dan 3 sama. Jadi Bapak Ibu penghafal ini cuma membedakan 8. Di 14.1 bedanya 8. Di 14.45 bedanya di 8 ada 81, 811, 812, 813 dan 814. Itu aja. Yang lainnya sama. Yang membedakan berikutnya 82 kesiapsiagaan tangkap darurat. ISO 9001 tidak ada kesiapsiagaan tangkap darurat. Adanya 45 dan 14 sama 82. Yang lainnya sama. 9 sama, 92, 93 sama. Ada pertanyaan sampai sini? Ini ya, manajemen wajib melakukan setiap 1 tahun sekali minimal dan wajib hadir. Jadi tidak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan, Bapak Ibu cek nih pada saat dia manajemen yang hadir tidak top manajemen, maka dia harus dikasih temuannya apa? 5.1 komitmennya mana? Kasih ke konsul terkait komitmen dan leadership. Ini kaitan dengan non-conformity dan corrective action, maka Bapak Ibu kalau ada kecelakaan kerja harus ada namanya insiden investigasi. Adakah kompetensinya? Siapa yang sudah punya? Bapak dari BNSP ya? Bapak sendirian? Yuk dibantuin Pak pasien sendirian, investigasi sendirian katanya. Oh ya, enak. Udah TOT Pak? Nah kalau Bapak Irwan sudah TOT, nanti bisa ngajarin caranya melakukan insiden investigasi. Kalau belum, nggak bisa. Kita belum punya keahlian untuk memberikan training kepada calon-calon yang dia harus punya kompetensi TOT atau training of talent. Ini ya, Bapak Ibu. Ini kenapa dia terjadi kejepit? Berarti tidak ada yang namanya perimeter untuk orang. Dicegah ya supaya orang itu tidak masuk. Banyak kejadian-kejadian. Nah, improvementnya berarti ya Bapak Ibu pastikan semua proses kita bisa kendalikan, tidak terulang lagi, dan seperti biasa sebelum memulai harus ada toolbox meeting atau safety induction. Nah, ini kita pastikan semua orang ketika ada kontrak juga sama, kalau dia ganti orang hanya diganti berapa orang supaya ada perhatian khusus terhadap orang-orang yang diganti. Ini Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Sama ya, continual improvement. Nah, 10 konsul, 14, 45 selesai. Nah, kalau ini gampang, tadi sudah dicontohkan. Yang membedakan cuma 81, 14 ribunya cuma 1, 45 ada 3, ada 4, 82 sama. 82 nya 91 beda ya, sama 82 14 sama 45. 82 nya 91 pakai dengan persyaratan 82 di sini tentang kesiapsiagaan tanggap darurat. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya, Pak? Ini Pak terkait apa namanya behavior Pak ya, safety itu. Oke. Saya itu selalu menekankan ke teman-teman itu untuk menggunakan APD, terutama yang di area WWTP Pak. Itu memang di shift 1 gitu,
karena memang aktivitasnya tinggi mereka di WTP itu potensi kecebur itu Pak, saya agak ngeri juga gitu. Itu yang menjadi concern kami di sana gitu. Cuma di shift 2 dan shift 3 kita kan uncontrol Pak ya, jadi nggak selalu kita langsung ini. Seringkali gitu ada saya itu di lingkungan UTP dan WTP itu selalu saling mengingatkan gitu. Kadang-kadang orang utility dia kerja tidak safety difoto oleh orang WTP. Dan orang WTP tidak safety difoto oleh orang utility. Saya foto sendiri buat Pak saya gitu. Tapi efeknya Pak, kok mereka seperti ini? Dari itu karena permusuhan gitu, seperti itu. Nah, maksud saya gitu, apakah tindakan yang saya lakukan untuk meningkatkan behavior yang positif itu sudah benar dengan kondisi seperti itu gitu? Karena memang saya nggak nyangka ternyata ya biasanya Gen Z ini untuk hal itu nggak baperan, apa dia juga baperan gitu. Nah itu Pak mohon sarannya terkait itu. Terima kasih. Ada yang mau jadi volunteer nggak? Pak mau jadi volunteer nggak? Volunteer mau apa? Maju ke sini. Boleh nggak? Atau Bapak boleh? Ya Pak. Gimana Pak? Ada bisa nggak? Misalnya kalau ada ini, enggak usah pakai handphone. Nggak ada bahaya. Oke, Pak, ini salah satu bagian dari bagaimana Pak hari ini sekarang masih bisa tahu kalau misalnya Pak harus dua Pak. Dua aja Pak. Iya benar Pak, ini benar. Kalau juga apa? Laki-laki gimana? Dia bisa cabut bukan aura. Jadi ya, sehat ya, bisa dibuka benar-benar. Nah, ini kuncinya. Maka Bapak Ibu bisa sharing nanti seakan-akan dan seolah-olah ini kita coba apa namanya Pak Iqbal jempolnya sedang bermasalah, tidak bisa digunakan. Kita tolong buka kancingnya tanpa pakai silakan. Silakan buka tanpa pakai. Oke, satu lagi, dua. Bukan aura. Oke, dua ya, gampang ya. Gampang nggak? Bisa. Tutup Pak. Jangan kamu sama Agus, aku masih kenal Agus lah. Agus, jangan pakai jempol. Kamu bukan Agus kan? Bisa saya Agus kok. Wih, bisa ya. Bisa agak sulit itu karena kuncinya. Jadi jangan pernah ada celaka. Itu ya Pak. Nah itu yang saya mau Bapak Ibu kasih ke teman-teman nanti behavior safety ini. Jangan sampai Bapak Ibu celaka mulai dari hal kecil. Satu lagi bisa jam berapa sekarang? 11. Masih ada 11. Oke, Bapak boleh tangannya begini Pak. Kemudian diukur di tengah ketemu di tengah. Kurang dikit. Boleh sampai. Putus. Kalau semua, Bapak Ibu semua, apakah nanti dan kita sama boleh diukur dari tengah dari tengah atau dari tengah? Dari tengah atau dari tengah? Dari sini. Jangan pakai selisih.
Lucu. Standarin. Enggak. Sama. Hah? Sama. Oke Pak, geseran daripada handphone tadi ya. Nanti kalau masih malu-malu, kita bisa. Saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau Pak Tutup matanya. Tutup mata. Wah, ini mau sulapan. tutup matanya, konsentrasi. Dengarkan hanya kata-kata saya. Nanti ya, konsentrasi ya, jangan. Konsentrasi. Hipnotis ini. Hipnotis. Bayangkan sesuatu yang mau diambil. Bayangkan sesuatu yang mau diambil. Bisa itu buah, barang, atau sesuatu hal yang ingin diambil. Nanti hitungan ketiga langsung digenggam apa yang Bapak mau ambil tadi. Oke, sudah dibayarkan 1, 2, 3 langsung Pak. Genggam, buka matanya. Genggam, buka matanya, pukul. Pukul lagi. Diukur lagi. Diukur lagi. Bapak masih belum? Nah, ya. Hal itu bermasalah. Hal ini lagi ada masalah. Lagi ada di titik yakin. Lagi ada masalah ceritanya. Karena tadi dia nggak konsentrasi, pasti. Jadi intinya adalah konsentrasi. Juga Bapak balik kalau sedikit konsentrasi lagi. Kenapa? Karena fokus. Jadi saya mengatakan hal ini ada di itu tadi Pak, bagian dari behavior, jangan-jangan dia ada masalah di rumah. Maka saat psikologi jangan pernah bawa masalah ke pabrik. Begitu juga jangan bawa masalah ke rumah. Ada masalah dari mana? Aduh. Ini penting nih, karena untuk safety Bapak. Ketika orang nggak konsen, apa yang terjadi? Terus saya nggak mau tahu. Nah, cuma masalah itu nanti kalau disampaikan kepada siapa pimpinannya, supaya menjadi area of concern. Pimpinannya tahu kalau dia sudah bermasalah, maka apa yang harus dilakukan?
Baik, terima kasih dulu. Karena sudah menjadi volunteer. Jadi seharusnya sama semua. Ini buat apa? Kalau kamu itu dari bawah, Jadi intinya ini Pak, saya dia harus ada contoh supaya orang tersebut bukan takut ya. kamu sih titiknya Tadi boleh silakan Bapak Ibu sampaikan sebelum mulai kerja. Kita mau tahu nih orang-orang yang sedang konsentrasi. kalau begini, yang lagi nggak fokus. kalau udah sampai sini sih, saya dari tadi begini caranya. Ada lagi Kamu modelnya begini. silakan. Kalau Bu Nining di sini, ya kan kelebihan. Kalau Bu Nining begini, ya itu pasti sama. Bukan tengahnya. Oh,